Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter Milan ditahan Sampdoria dengan skor 2-2 dalam duel pekan ketiga Liga Italia atau Serie A 2021-2022 pada Minggu 12 September 2021. Pertandingan di Stadio Luigi Ferraris berjalan seimbang. Dua gol Inter datang dari aksi tendangan bebas Federico Di Marco di menit ke-18 dan Lautaro Martinez di menit ke-44. Sampdoria membalas lewat aksi Maya Yoshida menit 33 dan Tommaso Augello pada menit 47. Hasil imbang ini menghentikan laju kemenangan Inter di dua pertandingan pertama, sedangkan Sampdoria harus puas tanpa kemenangan di 3 pertandingan. Kredit harus diberikan untuk bek Inter Federico Di Marco. Inter unggul terlebih dahulu lewat tendangan bebas alumni Primavera itu. Eksekusinya luar biasa, keras menghujam sudut kiri atas gawang lawan. Kiper manapun tidak akan bisa menghentikan eksekusi tendangan bebas sebagus itu. Menariknya, Di Marco juga menorehkan catatan istimewa lewat tendangan bebas tersebut. Dia adalah pemain Inter pertama yang bisa mencetak gol dari tendangan bebas langsung di Serie A sejak Mario Balotelli pada tahun 2009 lalu. Federico Di Marco mengaku menunggu gol perdananya untuk tim kesayangannya sejak kecil. Saya sudah menunggu gol ini sejak saya mulai bermain untuk tim ini. Aku Interista sejak lahir yang sudah mulai bermain sejak usia 5 tahun di sini dan aku sangat bangga. Laga ini kembali jadi pertunjukan Nicolo Barella, gelandang kreatif andalan Inter. Permainan Barella solid dan komplit mendikte permainan Inter. Dia membuat assist untuk gol Lautaro Martinez di ujung babak pertama. Aksi Barella kembali jadi sorotan. Musim ini jika Inter ingin mempertahankan gelar, mereka akan membutuhkan tenaga penuh Barella sepanjang musim. Pasca laga, pelatih Inter Simone Inzaghi mengatakan bahwa timnya sudah bermain bagus melawan Sampdoria. Hanya saja, Dewi Fortuna disebutnya belum menaungi Nerazzurri. Menurut saya masalah hari ini tidak berhubungan dengan jeda internasional karena kami tidak beruntung kebobolan 2 gol. Sementara ketika kami tampil bagus dan mampu membuka ruang, kami menciptakan 3 peluang emas melalui Perisic, Calhanoglu dan Lautaro. Seharusnya kami bisa kembali unggul, tapi cedera yang dialami Sensi menyebabkan 25 menit terakhir menjadi sulit, ujar Simone Inzaghi seperti dikutip dari situs resmi Inter. Gelandang Inter Stefano Sensi akan menjalani tes pada lututnya besok untuk menentukan tingkat cedera yang diderita setelah menderita cedera pada pertandingan Nerazzurri melawan Sampdoria tadi malam. Sky Sport Italia yang melaporkan bahwa asumsi saat ini adalah bahwa pemain berusia 26 tahun itu akan absen setidaknya 3 hingga 4 minggu karena masalah lutut. Sensi masuk di pertengahan babak kedua melawan Sampdoria di Marassi, tetapi menjelang akhir pertandingan dia mulai merasakan sakit di lututnya dan dia akhirnya harus meninggalkan lapangan. Tim harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 orang. Karena manajer Simone Inzaghi telah membuat semua pergantian pemain yang tersedia dan mempertahankan 1 poin. Yang lebih mengkhawatirkan sepertinya Sensi sekali lagi akan mengalami kemunduran cedera setelah 2 musim di mana cedera telah membuatnya absen dalam waktu yang cukup lama. Meskipun sejauh mana masalah ini akan terungkap dalam pemeriksaan besok.
Inter terancam tidak dapat mengandalkan bek andalan mereka Alessandro Bastoni di laga fase grup Liga Champions melawan Real Madrid pada tengah pekan ini karena masalah cedera. Seperti yang dilaporkan oleh El Interista bahwa pemain berusia 22 tahun itu absen membela Nerazzurri di laga Giornata ketiga Serie A melawan Sampdoria malam ini, dan ia juga berpotensi gagal tampil di laga perdana Liga Champions melawan raksasa Spanyol Real Madrid karena masalah cedera yang ia derita selama memperkuat timnas Italia di jeda internasional. Setelah kembali ke Inter dari tugas internasional bersama Azzurri, Bastoni langsung mengeluhkan rasa sakit pada fleksor paha kirinya yang membuatnya harus menepi untuk proses pemulihan. Inter berharap sang pemain segera pulih agar bisa kembali ke starting 11 untuk pertandingan melawan Real Madrid yang bakal digelar di Stadio Giuseppe Meazza. Tetapi untuk saat ini tidak ada kepastian kapan ia bisa beraksi lagi, hingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim medis klub. Jurnalis Luigi Garlando memuji kerja keras gelandang Inter Marcelo Brozovic dan memuji performa konsisten pemain Kroasia itu di jantung lini tengah Nerazzurri. Dalam artikel terbarunya yang diterbitkan oleh majalah Sport Week, seperti dilansir El Interista, sang jurnalis asal Italia itu menegaskan bahwa energi yang luar biasa dan performa impresif yang ditunjukkan oleh pemain berusia 28 tahun itu menjadi kunci kesuksesan Nerazzurri sejauh ini. Selain menjadi salah satu gelandang tengah yang paling mengesankan, Brozovic juga merupakan pemain yang paling sering berlari di setiap pertandingan dalam beberapa musim terakhir di Serie A. Brozovic juga dipuji karena kualitas teknik dan umpan-umpannya yang tepat sasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa Brozovic merupakan pemain Inter yang paling banyak bekerja keras sejak era pelatih Luciano Spalletti hingga sekarang. Fakta bahwa Brozovic tidak pernah berlari dengan jarak tempuh kurang dari 12 km per game, tulis Garlando. Bukan kebetulan bahwa terlepas dari semua pemain yang telah didatangkan di lini tengah Inter sejak era Spalletti dan seterusnya, Brozovic tetap menjadi titik tumpu dan roh permainan Inter. Ex-gelandang timnas Belanda Clarence Seedorf juga menyebut Inter Milan dan AC Milan merupakan dua kandidat terkuat peraih Scudetto dan bukannya Juventus. Dalam satu dekade terakhir, kompetisi Serie A berjalan monoton, sebab Juventus mampu terus menjadi juara. Akan tetapi hegemoni Juve terhenti pada musim 2020-2021 kemarin. Inter berhasil menghentikan dominasi Bianconeri. Musim ini Juventus diprediksi akan bangkit meski tanpa Cristiano Ronaldo, sebab mereka sudah dilatih lagi oleh Massimiliano Allegri. Akan tetapi Clarence Seedorf memiliki pendapat lain. Ia tak merasa Juventus akan bisa bersaing meraih Scudetto. Ia kemudian menyebut ada dua tim lain yang akan bersaing ketat meraih gelar tersebut. Mereka adalah sang juara bertahan Inter Milan dan rival sekotanya AC Milan. Clarence Seedorf kemudian membeberkan apa alasan menyebut Inter Milan dan AC Milan sebagai kandidat terkuat peraih Scudetto 2021-2022 dan bukannya Juventus. Ia membeberkan alasan yang sederhana. Ia menyebut Inter Milan dan AC Milan pasti lebih lapar untuk meraih sukses ketimbang Juventus. Namun demikian, Seedorf memperingatkan Bianconeri masih akan menjadi tim yang bisa menyulitkan duo Milan tersebut.